hati inginkannya, tak segampang itu ku mencari penggantimu, tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Terlalu besar ku taruh harapan pada dirimu, itu alasanku lama tanpa dirimu. Mereka yang bilang kau akan dapat lebih darimu, tak mungkin, semua itu tak mudah. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Dari 786 akustik, 789 akustik. Terima kasih banyak, sebuah persembahan lagu yang luar biasa sekali, menggambarkan bahwa memang tak segampang itu untuk merebut hati para pemilih pemula dan juga pemilih muda. Karena kalau kita bicara pemilih muda, jumlahnya untuk pemilu 2024 ini lebih dari 50%. Lantas, apakah jumlah ini menjadi sebuah peluang bagi demokrasi kita? Karena pemuda selalu punya gagasan-gagasan baru, inovasi-inovasi baru yang tentu harusnya membawa perubahan besar bagi bangsa kita. Ataukah justru akan membawa problematika? Karena katanya anak-anak muda itu banyak maunya. Dan selengkapnya akan kita bahas bersama dengan Setika Aziz dalam Suara Dewan kali ini, tentunya dalam tema pemilih pemula. Untuk itu ada 3 narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jawa Timur. Kali ini kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Yang pertama sudah ada Cak Dedi. Halo Cak Dedi, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Dedi ini anggota Komisi D DPRD Jatim fraksi Gerindra ya Pak ya? Iya. Oke baik. Di sampingnya sudah ada Mas Ucu. Gimana kabarnya hari ini Mas Ucu? Alhamdulillah baik. Baik juga ya. Kalau Mas Ucu ini pengamat politik dari Visip UNER ya. Nanti kita akan tanya-tanya nih. Sebenarnya benar gak sih anak-anak muda ini banyak maunya nih? Oke. Dan di samping kita ini mewakili anak-anak muda, sudah ada Gus Zulkarnain, Sekretaris Badan Cyber GP Ansor Jawa Timur ya. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah baik juga ya. Ya, dan pemirsa langsung saja kita awali obrolan kita kali ini dengan Mas Ucu terlebih dahulu ya. Mas Ucu, kalau kita bicara pemilu 2024 mendatang, 50% lebih angkanya pemilih muda ini dan sebagian besar di dalamnya juga ada pemilih pemula. Nah kalau kita lihat mereka-mereka ini adalah orang-orang atau kelompok yang memang kebanyakan adalah native digital. Kemudian mereka juga orang-orang yang kelompok yang paling piawai menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Serapan informasi mereka banyak sekali dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Lantas apakah betul hal ini mempengaruhi sikap politik mereka yang kebanyakan akhirnya kecenderungannya apatis terhadap politik? Silahkan Mas Ucu. Oke, yang pertama tentang pemilih baru. Dan definisikan dia baru pertama kali memilih, itu berarti kan bisa yang usianya 17 atau pensiunan TNI Polri. Nah, sebelumnya mereka belum bisa milih. Nah, kalau pemilih muda itu umumnya masuk lebih besar lagi, dia yang kedua kali dia memilih. Nah, khusus yang untuk pemilih pemula ini yang generasi Z ya, atau di atasnya. Nah, itu memang mereka punya lingkungan
lingkungan yang berbeda. Tadi benar dikatakan Mbak Ika bahwa mereka banyak mendapat asupan informasi, tapi yang jadi persoalan itu karena terlalu banyak asupan informasi, maka mereka seringkali lemah untuk atau enggan untuk membaca secara tuntas. Jadi hanya yang di-highlight oleh informasi itu saja. Baik. Itu problem. Artinya beda kalau zaman yang generasi yang lebih tua lagi itu kan informasi lebih sedikit, ya. Sehingga mau nggak mau dia akan mencari atau mendalami isi informasi. Lebih deep. Betul. Nah yang sekarang ini informasi yang banyak, maka untuk bisa mendapatkan semua informasi ini dia mengambil sedikit-sedikit. Nah ini yang salah satu titik rentannya saya katakan, bukanlah arti rentannya. Artinya informasi-informasi yang miss ya, yang salah, yang disinformasi ini bisa saja terserap oleh mereka, kayak gitu. Terus yang berikutnya, kalau generasi yang dulu ini karakteristiknya, untuk pilihan politik itu keluarga itu penting, artinya banyak memberikan masukan kepada pemilih generasi yang dulu atau teman sepermainan. Sementara generasi sekarang itu di samping tadi dari gadget, sosial media, peer group itu juga sangat kuat. Jadi temannya milih apa, dia juga akan memilih itu. Sementara keluarga bisa jadi masih ada pengaruhnya, tapi saya kok menduga nggak seintensif yang generasi sebelumnya ini keluarga. Jadi dia seperti bisa mendapatkan informasi lain, yang masukan lain, kemudian dari peer groupnya dia dapatkan informasi juga, itu yang menjadi pilihan politik mereka. Nah karakteristik itu yang saya kira akan menjadi tantangan bagi partai politik dan juga penyelenggara pemilu, gitu. Karena saya kira nggak semua pemilih pemula itu juga antusiasnya tinggi untuk memilih gitu ya. Bisa jadi mereka juga nggak memilih juga gitu. Atau apatis itu tadi. Betul, ya, gitu salah ya. satu faktornya. Jadi ini kan tantangan buat penyelenggara pemilu untuk bagaimana bisa mendorong mereka untuk bisa partisipasi dalam pemilu nanti mencoblos. Baik. Saya kira itu. Baik. Kalau gitu kita geser langsung ke Cak Dedi. Cak Dedi bagaimana? Tadi Mas Ucu menyampaikan kalau ini bisa jadi dengan karakteristik pemilih pemula yang muda ini kebanyakan mereka ada model baru yang berbeda dengan karakteristik generasi sebelumnya. Apakah ini betul menjadi tantangan bagi partai politik atau seperti apa Cak Dedi melihat ini? Iya, saya rasa terkait dengan paradigma ya. Ini saya bicara paradigma itu kita bandingkan. Ya sebenarnya kalau saya melihat ini adalah kesalahan yang sudah pernah dilakukan oleh penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu. Kesalahan sudah terjadi, tapi sampai detik ini itu tetap dilakukan terus gitu. Karena saya menyikapi dari awal persoalan bahwa semakin tingkat partisipasi pemilih semakin menurun, ini menandakan bahwa keberhasilan pemilu juga masih perlu dipertanyakan. Nah, artinya bahwa selama ini sosialisasi terkait dengan pemilu yang notabene dibutuhkan oleh pemilih pemula ini kurang tepat sasaran. Semenjak saya sebelum jadi anggota Dewan, Pak Ucup itu juga sudah mengatakan dan menyuarakan bahwa sebenarnya sosialisasi ini mestinya kampus ikut membuka. Gitu. Ini saya kira koreksi Pak Ucup ini. Jadi selama ini itu kampus yang notabene punya peran, ya kalau media kan 30%, kampus ini lebih dari 30% karena di situ tempat condro di mukanya para pemilih pemula. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sudah menyampaikan ke beberapa teman-teman akademisi agar seseringkali lah lakukan atau laksanakan, selenggarakan terkait dengan seminar-seminar atau workshop-workshop yang di kampus-kampus. Sampai detik ini kampus masih tertutup. Iya Pak Ucup ya? Gimana Pak Ucu nih? Langsung Nanti dijawab akan Mas dibuka, Ucu. jawab ya. Boleh silakan. Karena saya terus terang, kemarin juga karena ada keberanian dari inisiatif saya sendiri terhadap teman-teman kampus, terutama mahasiswa. Ayolah bangkit. Yuk sekarang meninggalkan PR 98. Jadi coba 98 itu digali lagi. Yuk membuat suatu gebrakan reformasi.
Tetapi reformasi itu tidak ada konsepnya gitu. Tapi partai politik nggak takut ya Pak kalau mahasiswanya nanti lebih berani Pak? Nah, kalau kami Gerindra lebih sepakat. Baik. Karena apa? Era ini tidak bisa dipungkiri. Keterbukaan itu tidak bisa dibendung. Informasi itu harus betul-betul akurat nyampe ke semua lapisan, termasuk pemilih pemula. Jangan seperti apa ya, kayak semacam peninggalan masa lalu. Informasi dibikin sedemikian rupa agar sampai ke masyarakat itu hanya sekian persennya saja. Nah ini tidak fair, makanya saya dari dulu Gerindra menyampaikan fair play ya, pemilih itu harus fair play. Karena apa? Biar semua menentukan hak pilihnya itu betul-betul dengan rasa senang. Baik. Jangan sampai ada intimidasi seperti kasus-kasus kemarin. Nah ini tugasnya siber ini. Oke, kita langsung geser ke Gus Zul dulu aja kali gitu ya. Gus, tapi kalau mewakili teman-teman muda begitu ya di GP Ansor sendiri, bagaimana kecenderungan mereka melihat pemilu 2024 mendatang? Mereka apakah tergolong optimis sebetulnya melihat pemilu 2024 mendatang sebagai sebuah momentum untuk Indonesia berubah menjadi lebih baik lagi? Atau sebetulnya juga ya ini tidak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Gimana Mas Gus Zulkarnain? Ya memang problemnya itu ketika pemilu mulai itu apatisme politik itu tinggi. Tinggi ya? Karena memang pendidikan politik itu tidak berjalan maksimal. Disampaikan oleh Pak Deddy bahwasanya masih kesulitan masuk ke kampus, kemudian sikap apatisme dari anak-anak muda itu cenderung didrive oleh informasi-informasi yang secara politik itu negatif. Sehingga anak muda itu yang 56,45% sekarang itu masih menjadi itu mereka itu generasi algoritma gitu. Artinya apa? Artinya adalah mereka bukan generasi yang mencari informasi, tapi di-drive oleh informasi yaitu algoritma. Sehingga memang problemnya adalah masih belum banyak anak-anak muda influencer itu yang bekerja dan bersinergi dengan stakeholder strategis seperti partai politik atau yang lain-lain itu untuk bagaimana mengkampanyekan politik yang sehat. Nah, secara substansial, kalau Gus Dur itu menilai bahwasanya politik kita itu secara prosedural sudah baik, tapi secara substansial masih jauh. Anak muda itu punya sense yang kuat terkait itu. Makanya apatismenya sangat tinggi sekali. Saya beberapa kali kampus karena alumni gerakan kampus. Mereka sangat apatis itu karena apa ya? Karena drive informasi-informasi yang sangat negatif di dalam politik kita. Cuma seringkali kita memberikan perimbangan bahwa ketika 56% apatis terhadap politik, maka yang kita pertaruhkan adalah masa depan bangsa. Karena instrumen pembangunan itu ya lewat politik. Daripada wilayah pilpres itu maksudnya kalau anak muda apatis, maka ini menjadi warning besar. Dan Ansor Jatim secara kultural walaupun tidak bersinergi dengan manapun tetap menjalankan agenda-agenda pendidikan politik kepada kader-kadernya. Baik. Mas Ucu gimana? Ini tadi sudah disinggung oleh dua pembicara bahwa memang ada tugas kampus ya yang sangat utama sekali dalam rangka membangun literasi politik di kalangan anak-anak muda dan juga pemilih pemula. Sebetulnya siapa saja yang bertugas selain pihak kampus yang sebenarnya harusnya bertanggung jawab untuk hal ini? Ya, di sebelah saya sebetulnya. Salah satu fungsi partai politik itu pendidikan politik. Ya, tapi ini ini challenge ya bagi kampus. Karena pemilu sebelumnya itu nggak boleh untuk menyelenggarakan kampanye di kampus. Sekarang PKPU-nya boleh. Jadi di divisi UNER, Departemen Politik, kita malah mengundang teman-teman dari partai politik untuk duduk kemudian menceritakan program mereka di hadapan mahasiswa dan semua partai politik. Juga kita mengundang teman-teman partai politik di Jawa Timur untuk membuka magang bagi mahasiswa. Artinya apa? Selama ini kan partai politik itu di kalangan mahasiswa itu sesuatu yang jauh dari mereka. Untouchable begitu ya? Gitu ya. Tadi sampaikan Gus juga informasi yang didapat oleh pemilih pemula tentang politik dan tentang partai politik itu banyak yang negatif. Padahal banyak kerja-kerja partai politik yang luar biasa dan itu mereka nggak dapat informasi itu.
Makanya kemudian kita mengundang partai politik untuk bisa, ayo kita membuka magang untuk mahasiswa FISIP misalnya, atau mahasiswa yang lain di partai politik. Dan mereka tahu sebetulnya apa sih yang dikerjakan oleh partai politik pada saat mereka tidak mengikuti pemilu. Gitu. Nah, hal lain yang juga sama pentingnya untuk bisa meningkatkan minat ya, gairah pemilih pemula, algoritma yang menjadi asupan dari informasi mereka itu memang sesuatu yang sangat sulit untuk dicegah gitu ya. Karena kita nggak ikut tanam saham juga ya di sosial media ya. Nah, terus kemudian maka dari itu perlu ada media-media alternatif saya kira untuk bisa mengkontestasi algoritma itu, dan itu banyak ya. Baik dari teman-teman di NGO atau ormas atau kampus atau bahkan partai politik sendiri. Ya. Jadi agar sumber informasinya itu nggak cuma dari media sosial yang tadi sampaikan itu penuh dengan perhitungan algoritma kayak gitu. Baik. Kalau Cak Dedi sendiri gimana melihat sebetulnya potensi dari pemilih pemula ini selain jumlahnya yang memang kemudian juga pemilih muda ini yang jumlahnya sedemikian besar gitu ya. Tentu ini kan sebuah konstituen yang potensial sekali bagi partai politik untuk pemilu 2024 mendatang. Tapi selain itu, apa sebetulnya potensi yang dilihat oleh partai politik? Sebenarnya Gerindra melihat potensi-potensi anak muda itu kalau kita lihat secara nyata itu luar biasa. Tetapi ada satu hal yang membatasi kan. Mestinya anak-anak muda terutama mahasiswa kan diberi suatu kebebasan biar mereka itu berekspresi. Tapi sampai detik ini, sampai menjelang kampanye ini saya belum melihat itu. Terutama kajian akademisi kan hanya bisa diselenggarakan bukan pada persoalan di lapangan, tetapi di ruangan. Karena kampus ini memiliki suatu hal yang luar biasa. Di situ tempat menciptakan suatu produk-produk gagasan itu tanpa adanya tendensi. Jadi keinginannya apa mahasiswa itu tanpa tendensi, betul-betul mencerminkan pola pemikiran yang jernih gitu. Tapi sampai detik ini tuh penyelenggara pemilu maupun pemerintah kita itu malah mengekat. Kampus tidak boleh dicampuri urusan politik. Semua apapun yang dikatakan Gus Zulkarnain tadi, semua adalah produk dari politik. Kampus berdiri juga dari produk politik. Nah, ketika kampus tidak boleh bicara politik, ini kan sesuatu yang menjadi tanda tanya besar. Tapi itu pemilu sebelumnya saya kira ya. Kalau pemilu tahun ini sudah tidak seperti kampanye itu ya. Baik, tapi kalau dari Gerindra sendiri mungkin sudah bersinergi dengan kampus-kampus untuk bisa melakukan pendidikan politik juga untuk pemilih pemula dan pemilih muda barangkali? Ya, salah satu program yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur adalah menyelenggarakan workshop. Jadi setiap anggota dewan wajib menyelenggarakan itu sesuai dengan programnya. Nah, di sini momentum semacam ini, setiap kali saya menyelenggarakan workshop itu pasti yang mengundang teman-teman mahasiswa. Karena saya belum pernah diundang ke kampus, jadi daripada saya tidak diundang, saya mengundang mereka untuk hadir di workshop saya. Tapi alhamdulillah yang sudah mengundang saya terang-terangan itu UNESA. Jadi saya masuk di UNESA itu kurang lebih 10 kali lah. Baik. Di FISIP politik, hukum, itu saya diundang untuk menjadi narasumber. Saya memberikan motivasi ke teman-teman kampus itu, ayo kita bangkit. Jangan sampai konsep 98 itu kosong lagi. Nah, ini momentum kesempatan untuk teman-teman mahasiswa ikut menyumbangkan pemikiran. Baik. Karena apa? Mau tidak mau diakui atau tidak diakui, tanggung jawab negara adalah di pundak kalian. Ketika saya misalkan harus pensiun, nah terus siapa yang menggantikan kalau tidak atau bukan teman-teman kampus? Karena apa? Kampus ini yang memiliki SDM yang sudah dipersiapkan. Nah, jangan sampai kayak kasus kemarin terjadi pergantian kekuasaan, pengalihan kepemimpinan yang masuk bukan istilahnya orang-orang yang memiliki SDM yang mumpuni. Nah, kita kan kecewa. Baik. Jadi teman-teman kampus saya harapkan itu bangkit, termasuk Pak Ucup juga ya. Karena apa? Ini motivator itu. Segera ya Mas Ucu ya, kita bisa walaupun sementara kolaborasi lagi untuk pendidikan politik ya. Walaupun sekarang istilahnya
belum memiliki kesempatan. Tetapi ada satu catatan, sini kan ada yang namanya pengambil kebijakan atau mencari suatu kedudukan dari kampus, asal itu eselonnya sama, ada yang namanya open building, dari kampus juga ada peluang untuk itu. Contoh kayak Bu Lili ya Pak Joko, dari Fakultas Hukum ternyata bisa menjadi kepala dinas, bisa. Nah, di kolaborasi ini yang kami maksudkan semua stakeholder yang disampaikan Gus tadi, ayo terlibat, jangan hanya pasrah sama KPU. Nah, hal-hal semacam ini ayo kita kaji bersama, kita memperbaiki bersama biar pemilu 2024 besok betul-betul berkualitas dan bertanggung jawab. Baik, Mas Ucu bagaimana melihat apa yang ditawarkan oleh Cak Dedi ini terkait dengan upaya untuk bisa berkolaborasi dan kemudian ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Dedi. Sebetulnya ini realistiskah untuk bisa dilakukan juga oleh pihak kampus atau sebenarnya banyak challenge untuk melakukan upaya pendidikan dengan model-model kolaborasi semacam itu tadi? Ya sangat mungkin dan kalau misalnya kita bicara spesifiknya pendidikan politik ya. Untuk pemilu misalnya, ini kan momentum yang tepat untuk bisa berkolaborasi. Artinya mahasiswa itu mendapat ruang untuk bisa menilai kira-kira partai mana nih yang bakal mereka coblos ya. Ketika orang partai itu bisa menyampaikan gagasan-gagasannya ke depan mereka dan ada proses dialog di situ. Dan itu sudah dimungkinkan untuk bisa dilakukan. Ya saya kira di samping itu juga ormas, organisasi kemahasiswaan itu juga sudah melakukan itu dan sinergi yang dibayangkan oleh tadi itu bisa dilakukan dengan melibatkan juga organisasi kemahasiswaan dan ormas juga. Baik. Itu di luar kampus pun juga bisa. Baik. Kalau dari anak-anak muda sendiri sebetulnya seperti apa, Gus Zulkarnain, kalau kita bicara tadi sudah disinggung soal 98 juga, kemudian ini jangan sampai kosong. Apa yang saat ini menjadi sorotan pemilih-pemilih muda atau pemilih-pemilih pemula juga terkait dengan keresahan-keresahan yang harusnya ini menjadi PR yang harus diperjuangkan dalam program-program menuju pemilu 2024? Satu memang begini, anak-anak muda itu kan sense of crisis-nya itu tinggi. Ya, kita lihat problem hukum kita, problem politik kita itu luar biasa besar memang. Ya kan? Itu kalau kita mau pakai ideologi era-era senior kita dulu itu ya lebih pantasnya memang revolusi atau apa. Lebih pantas gitu. Tapi memang yang berbeda memang generasi sekarang itu. Kalau dulu itu ketika melihat situasi politik yang tidak berpihak pada masyarakat dan kepentingan masyarakat umum itu, mereka itu terjun dan berjuang di politik ya. Soekarno mendirikan PNI, Tan Malaka Murba, ya. Bahkan Tan Malaka sampai Jomblo itu perjuangan politiknya itu. Yang membedakan adalah ketika generasi dulu itu, ketika melihat situasi masyarakat, ketidakadilan masyarakat itu, mereka berjuang, ya. Mereka berjuang dan bertarung di dalamnya. Kalau sekarang mereka meninggalkan gelanggang itu. Ini menjadi problem yang sangat krusial menurut kami di Ansor ini dan harus segera diatasi. Baik. Kalau kemudian apatisme 56% ini kemudian semakin meningkat, maka trust kepada hasil pemilu itu juga dipertanyakan, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Saya kira memang otokritik pada partai politik itu juga masih belum serius memberikan pendidikan politik, ya. Baik. Padahal tugas partai politik menurut undang-undang itu diantaranya adalah yang paling krusial dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya anak muda. Dan kalau dulu partai-partai itu punya underbow, punya organ strategis untuk melakukan kaderisasi. PKI punya CGMI, PNI punya GMNI, ya kan? Masumi punya HMI, terus NU dulu punya PMI. Ya. Sekarang itu mata rantai itu terputus. Mata rantai terputus sehingga teman-teman itu bekerja dengan politik utopis menurut anak-anak muda sekarang, ya, yang tidak terjangkau. Ya. Kedua problemnya adalah ada buku menarik ya dari riset dari Profesor National University Australia. Ada buku namanya Demokrasi for Sale. Risetnya adalah di Indonesia, Argentina, dan India. Di dalam buku itu, salah satu konklusinya adalah kos politik di Indonesia itu sangat tinggi dan tertinggi di dunia.
Gimana anak muda mau bertarung di politik kalau kos politiknya tinggi? Baik, Dan belum diselesaikan regulasi itu dengan baik oleh penyelenggara dan juga oleh partai politik. baik. Makanya kemudian ketika anak muda apatis, ya maklum saja karena distribusi untuk masuk dan memenangkan pemilu melalui instrumen partai politik dan pemilu itu tertutup bagi anak muda karena kos politiknya tinggi. Mumpung ada Cak Dedi ya, ini jadi langsung bisa nanti dimasukkan ke dalam agenda ya Cak Dedi ya. Sehingga Baik. mereka apatis, buat apa kita? Nyalek toh kemudian kita juga masih belum jadi sultan. Baik, tapi kalau kita bicara pendidikan politik dengan kondisi apatisme yang demikian tadi Gus Zulkarnain sampaikan ya, cara apa sebetulnya yang bagi anak muda sendiri ini lebih disukai begitu? Apakah pendidikan melalui sosial media ini jauh lebih disukai? Kalau misalnya lebih banyak informasi-informasi yang positif, kemudian informasi-informasi yang mendidik, tentu algoritma juga semakin lama akan semakin berubah. Namun cara itukah yang kemudian lebih disukai oleh anak-anak muda, atau datang langsung ke kampus-kampus, atau mungkin diberi kesempatan langsung untuk magang di partai politik untuk kemudian ikut langsung terlibat dalam kontestasinya atau kemudian proses-proses politiknya? Cara apa ini kira-kira yang lebih disukai anak muda? Saya sampaikan data, orang Indonesia itu 60% itu terkoneksi dengan sosial media. Baik. Generasi Z itu 98,7%. Itu hasil risetnya Alfara. 98,7% itu aktif di sosial media. Orang Indonesia 7 jam 45 menit setiap hari itu pegang handphone. Hampir seperti jam kerja ya? Berapa lama orang Indonesia tahan untuk tidak pegang handphone ketika bertemu dengan teman? Maksimal 10 menit. Baik. Kalau dengan mungkin 3 menit sudah pegang lagi. Artinya apa? Segala informasi itu harusnya di-drive melalui sosial media. Karena mereka terkoneksi sangat erat sekali di sosial media. Sementara influencer kita, anak-anak muda kita yang berpengaruh di sosial media itu, jarang mereka itu main di isu politik. Baik. Isu fashion, isu olahraga, ya, isu tren anak muda. Yang berpolitik jarang sekali. Ini menjadi peluang dan tantangan bagi partai politik untuk merekrut mereka, influencer itu. Baik, Masalahnya mereka mau atau tidak itu. Baik, baik. Kita tanya langsung ya, Cak Dedi gimana? Udah siapkah melakukan pendidikan politik melalui sosial media? Perangkat-perangkat apa saja yang kiranya sudah dipersiapkan Gerindra untuk ikut melakukan pendidikan politik melalui sosial media ini? Nah, Gerindra itu sudah menerapkan secara faktual, secara nyata itu dari awal. Jadi ada underbo atau sayap-sayap Gerindra itu dari kalangan muda itu sudah teradopsi di situ semua. Baik, satu berarti untuk underbow dipersiapkan Mas ternyata kalau ada Gerindra. yang namanya anak muda gerakan Indonesia Raya. Baik. Itu semuanya sudah ada. Tinggal saya tidak bisa menjelaskan. Yang penting kami sudah membuka ruang untuk itu. Tinggal yang masuk teman-teman mahasiswa atau saya yang masuk ke kampus gitu aja. Untuk sosial media, Cak Dedi gimana? 98% kan tadi ya angkanya ya, yang aktif di sosial media ya. Apa saja perangkat untuk sosial media yang disiapkan oleh Gerindra? Semuanya ada. Jadi YouTube ada. Semuanya termasuk TikTok ada. Ya, konten-konten itu memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Gerindra. Nah, cuma kadang kemarin kan terhambat karena banyaknya yang namanya siber ya. Nah, terus tarung di posisi itu karena Kominfo sendiri kurang adanya keberanian dalam persoalan menyikapi undang-undang IT. Mestinya harus jelas dan tegas gitu. Jadi konten-konten yang tidak sesuai apa yang disajikan di medsos itu ya sesegera mungkin diantisipasi. Tapi yang terjadi karena kepentingan politik, ya mau tidak mau akhirnya korbannya ya para pemakai medsos ini. Nah, harapan kami ke depan itu hal-hal semacam itu, oke lah, semua partai ingin menang, saya yakin. Ya. Semua caleg ingin terpilih, tapi pakai cara-cara yang elegan, cara-cara yang beretika. Jangan cara-cara yang provokasi tanpa adanya bukti gitu. Nah, terus ada suatu pembohongan publik, terutama konten-konten penampilan ya, istilahnya politik identitas. Ini mending disajikan secara fair. Ya contohnya Mbak Tika, tidak seberapa cakep, dipoles sedemikian rupa ya. Akhirnya ini menjadi wahana yang kurang bagus karena kekecewaan akan muncul setelah memilih. Ya. Kayak kemarin ada kasus kan.
karena fotonya luar biasa, begitu dipilih, setelah terpilih yang milih kecewa. Nah, hal-hal semacam ini harus Kalau fisik masih ditoleransi ya, tapi kalau ini kinerja yang dipoles seolah-olah berkinerja ini yang jadi catatan. Nah, itu yang luar biasa lagi, karena baik. banyak persoalan. Orang ndak paham di shooting, diedit, terus keluarnya luar biasa. Baik. Nanti kita akan bicara lagi seputar seberapa siap sebetulnya pemilih pemula, kemudian juga pemilih muda kita menghadapi model-model pendidikan politik melalui sosial media. Namun sebelum itu kita ikuti dulu musik yang satu ini. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Lagi golek informasi tentang pemilu tah? Iya mbak, saya bingung ini. Loh, kok iso sih kan golek informasi tentang pemilu? Jadi ada bahaya dah. Bahaya. Apa? Wes saiki ben gak bahaya nang digoleki artikelnya. Oh iya mbak. Ya wes mbak, sun. Oke. Cek deh ya. Loh, artinya apa? Ojo kaya ngono. Oh alah. Oh. Tuh, ini pemilu pertama aku sih San. Siapa ya? Carilah informasi tentang kandidat pemilu sebelum waktu pemilihan tiba. Pastikan pilihanmu tepat dan dapat membawa perubahan bagi negara ke depan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Dewan dan kita masih berbicara seputar pemilih pemula, bagaimana tantangan-tantangan yang mereka hadapi menuju pemilu 2024 mendatang, terutama terkait dengan bagaimana mereka mengakses beragam informasi agar mereka memiliki literasi politik yang lebih baik. Saya ingin ngobrol terlebih dahulu dengan Mbak Bella ya dan Mas Dian nih ya. Iya. Mbak Bella udah tahu belum pemilu 2024 mendatang ini tanggal berapa? Sudah Tanggal berapa nih Mbak? 14 Februari. Iya betul sekali. Gimana? Udah mulai mantau calon-calon yang kiranya akan berpartisipasi untuk pemilu 2024 mendatang? Untuk kemantapannya masih belum, tapi kalau untuk pemilihan orangnya sudah ada 2 atau 3 orang kandidatnya. Iya. Oke. Dari mana tuh biasanya mantau calon-calon ini? Sosial media kah atau mungkin Bali? Sosial media mungkin iya, atau mungkin dari televisi juga bisa. Oke, jadi udah mulai ya? Iya, perbincangan teman juga kadang banyak sih. Jadi udah mulai menghangat ya di situasi pertemanan, juga bahasan-bahasan tentang calon-calon yang nanti akan ikut kontestasi ya? Betul, iya. Wah ini menarik sekali ya. Jadi pemirsa memang banyak sekali anak-anak muda atau mungkin pemilih-pemilih muda dan juga termasuk pemilih-pemilih pemula yang sudah mulai berusaha mencari-cari informasi terkait dengan calon-calon yang akan ikut kontestasi pemilu 2024 mendatang dan kita akan tanya dengan Mas Ucu. Ya. Mas Ucu gimana nih? Kalau kita lihat tadi salah satunya Mbak Bella ini mulai mengakses informasi melalui sosial media. Di segmen sebelumnya tadi kita juga sudah berbincang seputar ternyata banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi kalau pendidikan politik dilakukan melalui sosial media. Termasuk tadi mungkin ada algoritma yang sulit sekali untuk kita kendalikan, kemudian juga cyber gitu ya, pasukan-pasukan cyber yang mewarnai proses pendidikan politik sehingga tidak sepenuhnya bisa mulus begitu. Lantas seperti apa seharusnya kesiapan ini dibangun oleh berbagai lini-lini yang punya kewajiban di dalamnya agar semuanya proses pendidikan politik terutama melalui sosial media ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, tadi apa namanya, ya termasuk calon pemilih ya. Yang sudah menyiapkan diri sudah sangat bagus kan. Artinya tahulah apa yang mau dipilih dan kira-kira calegnya siapa, itu udah luar biasa. Karena saya kira banyak juga yang pemilih pemula yang memang belum tahu mau nyoblos apa enggak dan siapa yang dicoblos juga belum tahu. Bahkan di hari H pun juga mereka ada juga yang seperti itu. Ya, artinya itu ruang yang harus antisipasi bagi kita semua untuk bisa memastikan bahwa informasi tentang pemilu itu sudah diterima dan sudah bisa dicerna oleh mereka. Oke, berikutnya tentang politik. Yeah. Jadi kebetulan karena saya ngajar di departemen politik, ya, biasanya saya di mahasiswa baru saya tanya mereka, kenapa kalian masuk ke ilmu politik gitu ya? Dan apa ilmu politik bagi kalian? Sebagian besar dari mereka memandang bahwa politik itu sesuatu yang kotor, kotor, keras, penuh tipu daya segala macam. Image ini kan yang bisa kita representasikan pandangan masyarakat awam tentang politik. Ya. Dan pemilu itu adalah aktivitas politik. PR bersama ini jangka panjang adalah bagaimana memastikan bahwa politik itu bukan hanya refleksi dari praktek yang kayak gitu, yang negatif, tapi politik itu bagian dari untuk bisa mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Ada partai politik, ada pemerintah dan seterusnya. Itu satu. Dan hanya untuk masalah politik ya. Masalah lain saya kira juga sangat banyak yang udah moh dengan politik, nggak moh dengan politik kayak gitu. Ini yang apolitik ini yang saya kira penting untuk kemudian diberikan gambaran yang lebih utuh tentang politik. Dan itu nggak cuma institusi pendidikan, ya, nggak cuma partai politik, ya, nggak cuma pemerintah penyelenggara pemilu, tapi juga keluarga, lingkungan. Ya. Artinya peran keluarga, orang terdekat itu juga sangat penting untuk memberikan pendidikan politik ke anaknya atau keluarganya. Nah, dari kami melihat ini PR serius nih bagi partai politik atau institusi politik. Ya. Jangan lagi mempertontonkan praktek-praktek buruk
dalam proses politik. Karena nilai titik itu bisa terekam oleh mereka sepanjang agak lama ya proses rekamannya. Dan model komunikasinya juga harus model komunikasi yang membumi di kalangan mereka. Jangan sampai roaming tuh. Makanya ketika ditanya apakah Anda mengetahui caleg-calegnya dari sosial media, saya nggak terlalu yakin itu mereka karena memang jangan memang nggak ada. Iya, saya tadi tanya Mbak Bella, dugaan saya Mbak Bella akan menjawab dari sosial media, banyak tahu caleg-calegnya, ternyata enggak, ternyata banyaknya dari baliho kalau untuk dari caleg-caleg. baliho atau dari berita di internet ya, .com itu. Tapi untuk sosial media, karena memang susah juga ya, caleg-caleg main di itu ya, harus bisa mengerti apa sih kebutuhan anak muda, apa sih keinginan anak muda, sehingga mereka bisa nyambung dengan pemikiran. Poinnya adalah ini PR bagi juga keluarga, gitu ya. Terus kemudian bahwa politik dalam konteks wajahnya itu juga perlu diubah, dan PR bagi praktisi politik atau politisi untuk bisa merubah cara mereka berpolitik, dan model penyampaian komunikasinya jangan sampai roaming, dan jangan nggak nyambung antara satu dengan yang lain, dan harus menarik bagi mereka. Itu. Baik, saya ingin geser lagi ke Gus Zulkarnain. Gus, tapi sebenarnya seberapa dewasa sih atau seberapa baik sih kemampuan dari anak-anak muda, termasuk juga pemilih-pemilih pemula untuk bisa melihat bahwa memang calon-calon yang berkampanye di sosial media misalnya, walaupun masih mungkin tadi Pak Mas Ucu menyampaikan belum sebanyak itu ya yang melakukan sosialisasi melalui sosial media gitu. Nah, tapi apakah mereka sudah bisa mengetahui mana yang ini dipoles, mana yang ini memang tulus, betul-betul kinerja murni? Karena tadi Cak Dedi juga menyampaikan ya bahwa memang yang bahaya adalah bagaimana proses-proses itu dipoles sedemikian rupa seolah-olah berkinerja baik begitu, namun sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu. Nah, seberapa siap sebetulnya anak-anak muda melihat kampanye melalui sosial media? Iya, memang informasi itu kan kalau anak muda itu tidak utuh ya. Sosial media itu kan informasi yang disampaikan tidak utuh ya. Mereka jarang untuk mengambil referensi literasi itu dari buku ya kan? Makanya banyak toko buku tutup sekarang itu ya. Karena memang ya satu sisi memang e-book banyak yang gratis, terus kedua memang generasi kita itu lebih suka baca yang pendek-pendek. Itu kemudian Twitter itu banyak peminat, kemudian sekarang Meta itu bikin thread namanya, mirip dengan Twitter, karena nggak suka narasi-narasi panjang, ya kan. Tapi memang sisi negatifnya adalah sehingga informasi itu tidak utuh diterima oleh anak muda, ya kan. Apakah anak muda sekarang itu cukup tahu terkait dengan bagaimana memilih sosok yang ideal atau tidak? Saya kira lebih bagus ya, karena memang satu sisi tingkat pendidikan kita semakin hari semakin baik ya. Artinya yang sekolah, kemudian yang sarjana ya kan, kemudian berorganisasi di masyarakat itu sudah naik grafiknya ya bagus ya. Nah, problemnya adalah indeks literasi digital kita itu masih 3,5. Artinya masih sedang ya kan. Sehingga disinformasi hoax ini menjadi tantangan bagi anak muda ya kan. Ada sisi positifnya sih ya kan. Anak muda itu apatis dengan politik, sementara ada gerakan yang disinformasi hoax dan memecah belah bangsa kita itu banyak diamplifikasi melalui sosial media. Ya kan? Ini bukan fenomena di Indonesia saja. Ya. Kita mencatat setidaknya 2017-2018 itu ada 40 negara fenomena disinformasi global ini dalam dunia politik. Ya kan? Contoh yang paling kentara kemarin di Amerika, ya, Pilpres Amerika itu bagaimana Trump itu berhasil melakukan operasi algoritma ya dengan cara menumbuhkan sentimen anti-Islam ya, sehingga mayoritas gereja di sana itu mendukung Trump ya. Karena ketakutan kalau Demokrat yang memenangkan pemilu kemudian akan ada proses islamisasi. Mereka bikin konten-konten, bikin flyer, bikin narasi-narasi, bikin akun-akun banyak itu. Dan terjadi di 2016 di Indonesia juga. Operasi Tagar kemarin itu kan. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama ya. Satu sisi memang apatisme anak muda yang banyak bermain di sosial media itu menjadi hal yang negatif, tapi dalam sisi terkait dengan disinformasi hoax itu menjadi hal yang positif ya, karena mereka is no reckon ya masalah politik ya, sedangkan
gerakan untuk melakukan chaos, melakukan pemecahan bangsa melalui sosial media itu nyata kemarin 2019 ya. Ada Cepong, Kampret, kemudian Kadrun dan lain-lain itu. Dan sekarang juga akan dicoba dengan itu. Karena memang kalau di Ansor sendiri memang sejak lama kita meyakini bahwasannya sosial media itu menjadi instrumen paling masif ya untuk melakukan gerakan-gerakan proksi yang ada di Indonesia ya. Timur Tengah sudah selesai habis itu. Kalau Mbak pernah mengingat ada revolusi Melati. Itu revolusi yang diamplifikasi melalui sosial media, mulai tagar-tagar, kemudian merembet ke Mesir, kemudian merembet ke Libya dan Suriah. Gitu. Dan gejala itu juga terjadi di kita. Makanya kita di Ansor itu serius kemarin bikin badan Cyber Ansor ya. Cyber Ansor memang dalam rangka untuk, karena kita politik bangsaan ya. Ansor tidak pernah dalam fatsun politiknya adalah fatsun politik praktis, tapi fatsun politik bangsaan. Kita rajin memantau isu-isu yang berpotensi untuk memecah belah bangsa, mempolarisasi bangsa. Ya, sehingga kita hampir setiap bulan melakukan patroli cyber namanya, walaupun tanpa dukungan dari pihak manapun. Kalau Polri di cyber kita memang komunikasi ya, karena mereka ada anggarannya. Kalau kita enggak, ini murni perjuangan ideologis itu. Baik. Nah, ini menarik sekali ya. Tapi kalau kita lihat berarti disinformasi yang terjadi melalui sosial media atau mungkin dunia cyber, tentu kalau kita bicara politik maka untuk partai politik sendiri peluangnya ada dua. Mereka pelaku yang ikut melakukan disinformasi ini atau mereka adalah korban yang menjadi korban proses disinformasi semacam ini. Kalau dari Partai Gerindra sendiri gimana Cak Dedi menyikapi hal ini? Karena kalau kita bicara tadi anak muda kebanyakan atau pemilih pemula kebanyakan mengakses informasi melalui sosial media, tentu ini challenge. Padahal di sisi lain jumlahnya banyak dan ini tentu konstituen yang potensial. Tapi challenge-nya adalah tadi disinformasi dan kerumitan dunia cyber ini. Yang jelas kami dari Gerindra sudah saya sampaikan apa yang menjadi pembicaraan pertama. Gerindra itu terbuka dan siap menampung dari kalangan muda. Jadi kami dari Gerindra tidak apatis, malah kita itu mendorong agar bangsa ini terus terang tidak bisa dipikirkan oleh satu golongan, satu kelompok. Misalkan Gerindra menang terus menjadi otoritas tunggal, tidak bisa. Indonesia itu majemuk, Indonesia itu banyak persoalan yang harus diselesaikan. Ya tentunya semua stakeholder yang ada di Indonesia ikut terlibat, termasuk teman-teman GP Ansor. Ini yang luar biasa menjadi politik kebangsaan. Dan saya rasa saat dalam pemikiran ini ada satu kesepahaman bahwa sama dengan Gerindra. Dan Gerindra itu tidak akan meninggalkan teman-teman Ansor sendiri, bahkan kami sudah merapatkan diri dengan GP Ansor karena visinya sama, politik kebangsaan. Kemudian kita mencoba masuk ke dunia kampus. Dunia kampus ini konteksnya apa? Untuk persiapan kita-kita yang hampir semuanya itu nanti pensiun dari politik, ya tentunya harus ada inventarisir kader. Nah, kader-kader yang potensi kan tentunya yang sudah melalui proses akademisi. Jadi pola pikiran kajian akademisinya itu betul-betul sudah matang. Tidak seperti politik jadi-jadian. Seperti orang terkenal asal populer terus ditampilkan menjadi leadership. Ini kan sesuatu kebodohan. Orang terkenal, orang apa istilahnya banyak dikenal orang, bukan dari kalangan akademisi saja. Misalkan orang tidak baik, copet misalkan, itu juga cepat terkenalnya. Tapi kan untuk persoalan bicara masalah leadership, belum tentu bisa. Nah tentunya berangkat dari pengalaman, juga berangkat dari edukasi. Nah ini yang harus betul diseragamkan. Jangan sampai Indonesia yang sudah beratraksi untuk dunia internasional, ketika kita melihat ke belakang, SDM-nya tidak siap. Harapan Pak Prabowo kan membangkitkan semua elemen. Jadi Pak Prabowo tidak ada seperti calon-calon lain ya istilahnya, oh ini tidak bisa. Kita itu harus terlibat. Apapun bidangnya. Karena kita harus memecahkan persoalan Indonesia bareng-bareng. Jadi nilai kebersamaan ini yang digalang oleh Gerindra. Gerindra tidak mengeluarkan jargon gotong royong, tapi membangun kebersamaan.
Kalau gotong royong dengan kebersamaan kan beda, ya Gus ya. Kalau gotong royong kan contoh misalkan bangun rumah, semuanya terlibat. Yang diuntungkan siapa? Ya yang punya rumah. Tapi kalau ini kebersamaan, semua yang terlibat ya akan bertanggung jawab, ya akan menikmati bersama-sama. Ini sikap-sikap Gerindra adalah kebersamaan. Baik, termasuk juga menggandeng anak-anak muda ya untuk bisa ikut serta membangun negara ya. Tapi ini juga menjadi catatan penting. Kadang kita juga tentu harus tetap waspada agar tidak menjadikan anak-anak muda, terutama pemilih-pemilih pemula ini hanya sekedar objek politik belaka begitu ya. Di tengah kondisi tadi ada integrasi informasi yang seringkali terjadi, sosial media yang juga challenging itu tadi. Kalau Mas Ucu sendiri menyoroti hal ini seperti apa agar anak-anak muda ini tidak sekedar menjadi objek politik ya, kemudian karena jumlahnya banyak saat ini mereka akhirnya dengan mudah diupayakan untuk bisa memilih 1-2 kontestan begitu, atau seperti apa harusnya yang diwaspadai oleh anak-anak muda? Ya, tiap 5 tahun punya porsi yang besar pemilihnya dan diperebutkan, tapi setelah pemilu juga seringkali ditinggalkan kepentingannya. Jadi representator atau anggota dewan itu yang saya kira perlu merepresentasikan kepentingan dari anak muda. Misalnya persoalan pendidikan, ya, untuk sekolah kuliah gratis, persoalan transportasi, ya, di transportasi publik, ya, untuk kepentingan mereka, persoalan misalnya olahraga, kreasi budaya, bagi anak-anak muda ini yang kemudian harus diperjuangkan oleh representator yang ada di dewan, baik di kota, kabupaten, provinsi maupun di pusat. Selama itu tidak ditampilkan, ya jatuhnya adalah hanya dimanfaatkan suaranya. Jadi objek politik. Jadi objek politik biasa. Mumpung momentum untuk menginventarisir apa saja program-program yang harusnya disusun, saya juga ingin langsung tanya ke perwakilan dari GP Ansor juga mewakili anak-anak muda. Apa saja kemudian program-program yang harusnya ini dilekatkan dalam program-program pemilu 2024? Tadi mungkin sudah ada beberapa ya yang ini sebetulnya sangat dibutuhkan sekali oleh anak-anak muda. Tapi kalau dari GP Ansor? Jadi kita itu stakeholder yang ada ini harus duduk bareng. Legislatif, eksekutif, akademisi, dan NGO kepemudaan ini harus duduk bareng, merumuskan modul pendidikan politik untuk anak muda. Ini menjadi catatan penting saya kira, karena memang zaman sudah berubah, ya kan. Kalau kita mau pakai pendekatan pendidikan politik era-era prakemerdekaan, beda zamannya, ya kan. Terus toolsnya juga beda. Kalau dulu pendidikan politik itu melalui pamflet, melalui rapat akbar, sekarang enggak, tinggal bikin konten sekarang. Tinggal bikin flyer, tinggal bikin meme dan lain sebagainya ya. Ini kita perlu merumuskan bagaimana sih format yang terbaik. Tapi memang solusinya memang pendidikan politik ya. Yang kedua, secara basic itu politik itu bisa bermartabat kalau kemudian tingkat pendidikan masyarakat itu tinggi, ya kan. Dan alhamdulillah melalui perjuangan politik itu kita paham bersama bahwasanya mungkin hanya di Indonesia ya. Yang mengharuskan APBN, APBD itu harus 20% untuk pendidikan. Mungkin hanya di Indonesia. Ya. Dan ini menjadi modal yang sangat kuat sekali dan optimisme kita untuk bagaimana porsi anggaran ini bisa digunakan dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan politik untuk anak muda. Ya. Dan kita siap sinergi, ya kita Jawa Timur bersinergi lah lebih dulu lah untuk merumuskan model pendidikan politik yang ideal dan akan menjadi pilot project di Indonesia mungkin ya. Di sini ada UNER gudangnya, politisi hebat-hebat ya. Bu Khofifah Indar Parawansa juga alumni UNER. Beliau juga hebat. Terus ada anggota DPRD dan Ansor Jawa Timur siap bersinergi itu nanti adik-adik yang di gerakan Cipayung itu juga diajak ngobrol bareng untuk merumuskan bersama. Karena kalau tren itu terus menurun, semua anak muda itu terus menurun, ini warning besar. Dan yang rugi kita bersama. Baik. Cak Dedi, gimana? Sudah ada beberapa inventaris program mungkin yang diusulkan begitu ya oleh baik dari akademisi maupun juga perwakilan anak-anak muda. Gerindra sendiri menanggapi hal ini bagaimana? Fokus utamanya kira-kira untuk 2024 mendatang supaya anak-anak muda bukan hanya sekedar jadi objek politik belaka, tapi mereka benar-benar terrepresentasi
melalui wakil-wakilnya di DPR? Ya, yang jelas apa yang disampaikan Mas Ucup tadi bahwa pendidikan gratis itu sudah dicanangkan Pak Prabowo nanti. Jadi pendidikan gratis itu dari SD sampai kuliah. Karena kalau bicara pendidikan, APBN maupun APBD seluruhnya itu sudah mengalokasikan 20%. Sudah terrealisasi 20%. Cuma pelaksanaannya kita yang tidak paham gitu loh. Apakah sudah tepat sasaran atau salah sasaran, kita tidak tahu. Tapi yang jelas programnya Pak Prabowo itu jelas bahwa memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, pendidikan adalah salah satu kewajiban negara terhadap rakyatnya. Nah di situ sudah dijelaskan mengapa sampai sekarang terjadi problematika sekolah SMA bermasalah, SMP bermasalah. Ini kan mungkin karena sistem yang tidak jalan atau sistem yang keliru. Harusnya dipantau loh Pak Ibu sama DPRD Pak. Kami sudah memantau. Iya. Tapi ya memang ada satu persoalan, apapun kegiatannya, ketika yang mengelola itu bukan bidangnya, ya pasti akan salah. Tetap misalkan Pak Ucup dari kalangan akademisi, terus profesinya sebagai kalangan bidang politik, nangane kontraktor yang bidang fisik, ya tidak ketemu. Makanya tupoksi pendidikan itu harus sesuai. Jadi tahu persoalan isi dalamnya. Jangan sampai dipaksakan. Lah ini momentum semacam ini menjadi kajian introspeksi kita semua. Kedepannya itu harus yang sesuai dengan tupoksi bidangnya. Baik, ini catatan ya untuk para pemirsa yang mungkin diantara pemirsa semua ini banyak yang pemilih pemula. Ini tadi sudah disampaikan komitmen dari Gerindra untuk bisa merepresentasikan betul-betul kepentingan anak-anak muda. Kemudian dari Mas Ucu tadi juga sudah memberikan pengarahan kepada kita semua bagaimana sebetulnya apa-apa yang harus dilakukan oleh pemilih pemula agar mereka tidak terjebak menjadi sekedar objek politik. Kemudian juga tadi Gus Zulkarnain ya sudah menyampaikan poin-poin penting yang menjadi perhatian dari anak-anak muda yang harusnya diperjuangkan di pemilu 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Gus Zulkarnain, Mas Ucu, kemudian juga Cak Dedi. Semoga kita harap pemilu 2024 mendatang pemilih-pemilih pemula juga pemilih-pemilih muda bisa ikut berpartisipasi dan memberikan aspirasi terbaik mereka dan tentunya memberikan perubahan bagi pemilu 2024 dan Indonesia di masa mendatang. Dan inilah akhir perjumpaan kita pemirsa di Suara Dewan kali ini, dan sebagai penutup langsung saja kita ikuti persembahan musik dari 786 Akustik.